Tonight, I will be sharing with you the message 5 loaves, 2 fishes. Malam ini kita akan berbicara tentang 5 roti dan 2 ikan. Shall we pray before we start? Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman-Nya. Father, we just want to lift your name on high so that you will draw all men and women unto you and unto you alone. Bapa di surga, kami hanya ingin mau meninggikan nama-Mu sehingga kuasa-Mu, penyertaan-Mu boleh menarik kami semua di dalam kehadiran-Mu. And tonight we ask that you open up our heart and our mind so that we can hear your will in our life. Dan malam ini Tuhan, kami berdoa supaya Engkau membuka hati kami, pikiran kami, sehingga kami boleh mendengar kehendak-Mu di dalam hidup kami. Holy Spirit, come and teach us and guide us. Roh Kudus, datanglah untuk mengajar kami dan menuntun kami. Let there be healing, transformation right here in this place. Biarlah ada pemulihan, biarlah ada transformasi di tempat ini. And in Jesus' name, all God's people say, Amen. Yesus yang percaya, sama-sama kita katakan, Amin. We shall together read the Word of God, John chapter 6, verse 5 to 14. Jesus looked up then and seeing that a vast multitude was coming towards him, he said to Philip, "Where are we to buy bread so that all these people may eat?" But he said this to prove or test him, for he well knew what he was about to do. Philip answered him, 200 pennies, which is $40 worth of bread, is not enough that everyone may receive even a little. Another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said to him, "There is a little boy here who was with him, 5 barley loaves and 2 small fish. But what are they among so many people?" Jesus said, "Make all the people recline, sit down." Now the ground, a pasture, was covered with thick grass at the spot. So the men threw themselves down, about 5,000 in number. Jesus took the loaf, and when he had given thanks, he distributed to the disciple, and the disciple to the reclining people. So also he did with the fish as much as they wanted. When they had all had enough, he said to his disciple, "Gather up now the fragments," means the broken pieces that are left over, so that nothing may be lost and wasted. So accordingly, they gathered them up, and they filled 12 small hand baskets with fragments left over by those who had eaten from the 5 barley loaves. When the people saw the sign, when the people saw the miracle that Jesus had performed, they began saying, "Surely and beyond a doubt, this is the prophet who is to come into the world." Mari sama-sama kita baca firman-Nya yang terambil dalam Yohanes pasal 6 ayat 5 sampai 14. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di mana kita? Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang."
Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Okay, Amin. I believe many of us know this story. Yes or no? Yes, if yes, give me a hands up, okay? Yeah, so that we can interact a little bit. Yes, you agree that I think most of us will know this story, right? Saya percaya banyak sekali di antara kita yang tahu cerita ini. Jika iya, Anda boleh mengangkat tangan kalian sehingga kita boleh berinteraksi sedikit. But today, let us ask ourselves a few questions. Tapi hari ini mari kita tanyakan beberapa pertanyaan kepada diri kita sendiri. In those days, they experienced the miracles of 5 loaves and 2 fishes. Baik, waktu itu mereka mengalami mukjizat akan 5 roti dan 2 ikan. The question is, what does the miracle of these 5 loaves and 2 fishes have to do with me now? Pertanyaannya, apa hubungan dari mukjizat 5 roti dan 2 ikan dengan saya sekarang? Or perhaps the next question is, can this miracle still happen today? Atau mungkin pertanyaan berikutnya, apakah mukjizat ini masih terjadi hari ini? Or may I suggest to you one more question? Bolehkah saya memberikan satu lagi pertanyaan? Perhaps some of you are asking, what must I do in order for me to experience this miracle too? Apa yang harus saya lakukan agar saya mengalami mukjizat ini juga? Mungkin ada yang bertanya seperti begini. What is 5 loaves and 2 fishes for the boy? Apa sih arti dari 5 roti dan 2 ikan untuk anak kecil itu? If you use your intellectual to think, now 5 loaves and 2 small fishes sounded very little. Jika kita mau berpikir secara realistis, 5 roti dan 2 ikan itu terdengar sangat sedikit. Especially in today context, I believe everyone can afford more than this. Khususnya di zaman sekarang, semua orang pasti bisa membeli atau mendapatkan 5 roti dan 2 ikan. But remember, to that little boy, what is the true meaning of 5 loaves and 2 fishes? And this is what we want to discuss today. Tapi ingat saudara, bagi anak kecil itu, apa sih arti sebenarnya dari 5 roti dan 2 ikan? Malam ini kita akan membahas arti tersebut. Have you ever wondered, friend? The Bible recorded there were 5,000 people. Pernahkah kalian berpikir atau bertanya-tanya ya? Alkitab mencatatkan bahwa ada 5.000 orang. But none of them have anything valuable to offer. Tapi apakah tidak ada dari mereka, satupun dari mereka yang memiliki sesuatu untuk ditawarkan? None of them have even a little pennies that they can gather together, or a little copper coins that they can gather together so that they can buy enough bread. Apakah tidak ada satu di antara mereka, beberapa di antara mereka yang memiliki uang receh yang bisa dikumpulkan, atau koin yang bisa dikumpulkan, ataupun makanan yang bisa dikumpulkan? Some, I believe, are probably really, really poor. Saya percaya beberapa di antara mereka mungkin benar-benar miskin. And they have nothing to offer at all. Dan mereka tidak memiliki apapun untuk ditawarkan. But perhaps majority are just simply not willing to do anything, not willing to share. Tetapi mungkin ada beberapa di antara mereka yang memiliki sesuatu tetapi tidak mau berbagi. They only come to receive and they're not willing to give. Mereka datang hanya untuk menerima dan mereka tidak mau berbagi. Only that little boy, Hanya anak kecil itu. simply he gave up the 2
little fish and the 5 bread. Dia hanya memberikan 5 roti dan 2 ikan kecil itu. And pay attention to this. When he offered up the fish and the bread, he himself does not know what could it do. Ya, dan perhatikan ini secara seksama. Ketika anak kecil ini menawarkan 5 roti dan 2 ikannya, anak kecil ini mungkin juga tidak tahu apa yang bisa dilakukannya. But he's willing to give the best that he has. He's willing to sacrifice. Tetapi dia rela memberikan yang terbaik yang dia miliki. Dia rela untuk mengorbankannya. He is willing to perhaps even lose his meal for the entire day. Dia juga mungkin rela kehilangan 5 roti dan 2 ikannya sebagai makanannya untuk 1 hari itu. It means he could potentially go hungry for the whole day or perhaps even get scolded by his parents. Itu artinya dia bisa saja kelaparan seharian ataupun dimarahi oleh orang tuanya. Some of you know my testimony. I started my career in Singapore with not much education. Beberapa dari saudara tahu kesaksian saya memulai karir saya di Singapura dengan pendidikan yang tidak tinggi. Unable to speak proper English, Mandarin, and even started from a security guard. Saya tidak dapat berbicara bahasa Inggris dan Mandarin dengan baik dan memulai karir saya dengan menjadi seorang satpam. And within a period of 10 years, from security guard, I rose to become a managing director. Dan di dalam 10 tahun itu, dari seorang satpam, saya naik menjadi seorang direktur. A lot of people say, wow, miracles. Banyak sekali orang berkata, wow, ini mukjizat. I want to share with you the practical application behind the miracle. Saya ingin berbagi kepada Anda hal-hal yang praktis di balik semua mukjizat itu. A lot of people, when they hear managing director, they say, yes, I want it. Banyak sekali orang yang ketika mendengar, wah, seorang direktur, saya juga pengen. But friends, before I was a managing director, I have to work as a security guard. Tapi saudara-saudariku, sebelum saya menjadi seorang direktur, saya harus bekerja sebagai seorang satpam. Are you willing to become a security guard? Apakah Anda rela atau mau menjadi seorang A satpam? lot of people, when they hear the story of Joseph, they were inspired. Yes, I want to be a prime minister like Joseph. Ketika kita mendengar cerita dari Yusuf yang menjadi seorang menteri, kepala menteri, kita juga ingin berkata, wow, saya juga ingin menjadi seperti Yusuf. But before Joseph can be a prime minister, he has to be slave and prisoners and slave. Tapi sebelum Yusuf menjadi seorang kepala menteri, Yusuf harus menjadi budak dan masuk dulu ke dalam penjara. Are you willing to be the slave and the prisoners and the slave? Apakah saudara mau untuk menjadi seorang budak dan masuk ke dalam penjara? And a lot of people are so inspired with King David's story, a shepherd boy become a king. Wow, the glorious king in the entire Israel. Banyak sekali orang juga terinspirasi dari cerita Raja Daud yang ingin menjadi raja, dari seorang gembala menjadi seorang raja. But friends, years as a shepherd boy that nobody knew. Tetapi saudaraku, bertahun-tahun menjadi seorang gembala yang bahkan banyak orang tidak tahu. Fights many battles faithfully. Menghadapi banyak sekali tantangan dengan setia. Before he can be chosen to be the king. Sebelum ia terpilih menjadi seorang raja. When I was a managing director, ketika saya adalah seorang direktur, one day the Lord spoke to me and he suatu said, hari Tuhan berkata kepada saya, leave, quit your job now, do not turn back. Tinggalkan dan hentikan pekerjaanmu sekarang, jangan pernah kembali. At that point of time, Pastor Jason just came out from the brain surgery not too long. Dan pada saat itu, Pastor Jason baru saja keluar dari operasi otak tidak lama setelah itu. No job. Tidak ada pekerjaan. No income. Tidak ada penghasilan. Lord said, quit your job now, do not turn back. Tetapi Tuhan berkata, berhenti dari pekerjaanmu sekarang. Jangan hadap ke belakang lagi. I consulted Pastor Jason. You know he's a man of God. Saya berbicara kepada Pastor Jason. Saudara tahu bahwa dia adalah
anak Tuhan. I said, the Lord asked me to quit. Saya And guess what he berkata, said? Tuhan menyuruh saya berhenti. Dan coba bayangkan apa yang Pastor Jason katakan. He said, if God asks you to quit, you better quit. Jika Tuhan menyuruh engkau untuk berhenti, lebih baik engkau berhenti. I said, but no job, no money. Singaporeans say, eat what? Tetapi saya berkata, tidak ada pekerjaan, tidak ada uang. Orang Singapura berkata gini, makan apa? I really thank God for this man of faith. He said, if God call, he will provide. Saya benar-benar bersyukur untuk Pastor Jason yang penuh dengan iman ini. Ia berkata, jika Tuhan memanggil, Tuhan yang akan menyediakan. I quit my job. Saya berhenti dari pekerjaan saya. And do you know what happened? Dan saudara mau tahu apa yang terjadi? All hell break loose. Banyak sekali hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi. 31st March 2007 was my last day as a managing director. 31 Maret tahun 2007 adalah hari terakhir saya sebagai seorang direktur. 1st April 2007, I wake up with no job. 1 April 2007 saya terbangun tanpa ada pekerjaan. And I was faced with reality. Is this the price that you are going to pay to obey God? Dan saya berpikir secara realitas, apakah ini harga yang harus saya bayar ketika saya memilih untuk taat kepada Tuhan? Am I mad? Apakah saya gila? I was at the prime of my career. Saya lagi berada di puncak-puncak karir saya. And I just quit. Dan saya hanya berhenti. Just because I heard a voice calling me. Hanya karena saya mendengar suara yang memanggil saya. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart. And lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge him. And he shall direct your path. Amsal pasal 3 ayat 5-6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia. Tetapi bahasa aslinya sebenarnya berkata, tunduklah kepada dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. I must train myself to trust in the Lord with all my heart. Jadi setiap hari saya harus melatih diri saya untuk benar-benar percaya kepada Tuhan dengan segenap hati saya. Can I encourage you to tell yourself, trust in the Lord with all your heart? Bisakah saya mendorong Anda untuk berkata kepada diri Anda sendiri, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. What happened? 3 weeks after that, the Lord said, do you want to do business? I say, sounds good. And he said, what about going into F&B business? Dan 3 minggu kemudian Tuhan berkata kepada saya, apakah kamu mau melakukan bisnis, membuka bisnis? Kedengarannya sangat bagus dan Tuhan berkata, bagaimana engkau membuka bisnis makanan? I say, I don't know how to cook. I don't know how to do F&B business. Dan saya berkata kepada Tuhan, saya nggak tahu gimana caranya masak. I wake Pastor Jason up and I said, dear, God says set up a business and do F&B. Dan saya membangunkan Pastor Jason dan berkata, sayang, Tuhan mau kita membuka bisnis dan membuka bisnis makanan. He looked at me and you guess what he said? Dia melihat kepada saya dan Anda tebak apa yang ia katakan kepada saya. He said, if God asks you to do, you better do it. Pastor Jason berkata, jika ini yang Tuhan mau, jika Tuhan menyuruh engkau melakukan ini, lebih baik engkau melakukannya. And I answer, but I don't know how to do it. I don't know how to do F&B business. I don't know how to cook. Tetapi saya berkata, tapi aku nggak tahu gimana cara masak. Aku nggak tahu gimana cara membuka bisnis restoran. And he said, if God's call, he will empower you. Tetapi dia berkata, jika Tuhan yang memanggil, Tuhan yang akan menuntunmu, yang akan memberikan kekuatan kepadamu. And let me tell you, when I say yes, all hell break loose again. Mari saya kasih tahu kepada saudara, ketika saya bilang iya, lagi-lagi banyak sekali tantangan yang terjadi. So what happened? We really started
F&B business that was 15 years ago. Jadi apa yang terjadi? Kita benar-benar memulai bisnis restoran 15 tahun yang lalu. We started in the food court, not even in the restaurant. Kita memulai di You know food court, right? Okay. Correct. And it is only 270 square feet small. Dan itu sangat kecil, hanya berukuran 270 meter. Yeah, square feet. Remember I shared with you, many people admiring Joseph as a prime minister. Many people admiring me as a managing director. Jadi saudara, ingat yang saya katakan, banyak sekali orang yang mengagumi Yusuf sebagai seorang kepala ministry. Banyak juga sekali orang yang mengagumi saya sebagai seorang direktur. But now, I have to be reduced to a 200 square feet size of a food court stall standing right in front of my griddle and grill chicken and fish. Tetapi sekarang saya harus berada di tempat yang kecil dan berhadapan dengan alat panggang untuk panggang ayam. And Pastor Jason, struggling with the brain cancer, have to stand right in front of the stove and fry pasta for 14 hours. Dan Pastor Jason harus bergumul dengan kepala kankernya dan harus memasak pasta juga selama 14 jam. What is trusting in the Lord with all your heart? Saudaraku yang terkasih, apa sih artinya untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu? To me, trusting the Lord with all your heart is my 5 loaves. Bagi saya, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu adalah 5 roti saya. The willingness to obey even when you do not understand. Kerelaan untuk taat sekalipun engkau tidak mengerti. The willingness to say yes even when the situation doesn't seem right. Kerelaan untuk berkata iya sekalipun situasinya tidak mendukung. My rental is 27,000 per month and my sales per day is only 300. Biaya sewa saya itu 27.000 Sing dollar dan saya hanya mendapatkan $300 setiap harinya. And every day we have to work long hours, very tiring. Dan setiap hari kita harus bekerja dengan sangat lama dan itu sangat melelahkan. I cried and cried and cried. Saya menangis, dan menangis. And I said, God, I have trusted you in coming into this business, leaving behind my empire, the job that I love the most. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya percaya kepada Engkau dan membuka restoran ini, meninggalkan apa yang saya sangat senang lakukan. Do you want to know what God said to me? Apakah Anda mau tahu apa yang Tuhan berkata kepada saya? He asked me 3 times. He said, do you trust me? Dan Tuhan bertanya kepada saya 3 kali, apakah kamu percaya kepada saya? He said, you really trust me? Apakah kamu benar-benar percaya kepada saya? Do you really trust me? Apakah kamu benar-benar percaya kepada saya? I said, of course, yes. I quit my job to come to this place in response to you. Saya berkata, sudah pasti saya meninggalkan pekerjaan saya yang lama dan datang ke tempat ini sebagai bentuk rasa kepercayaan saya kepada Engkau. And he said, you trust me only with your lips, but your heart are so far away from me. Dan Tuhan berkata, engkau hanya percaya kepada saya lewat bibir, tetapi hatimu jauh sekali dari kata percaya. Because if you trust me, you do not worry. Karena jika engkau percaya kepada saya, engkau tidak akan takut. If you trust me, you will not be fearful. Jika engkau percaya, engkau tidak akan takut. If you trust me, you will not be anxious. Jika engkau percaya, engkau tidak akan takut dan bertanya-tanya. I repented before the Lord. Dan saya bertobat di hadapan Tuhan. I said, okay, Lord. Saya bilang, oke Tuhan, from today onwards, mulai hari ini, I will put my trust in you. Saya akan benar-benar percaya kepada Engkau. I will not worry about tomorrow.
Saya tidak akan khawatir untuk esok hari. I will not be fearful. Saya tidak akan takut. Come what may. Terjadilah apa yang harus terjadi. If I have to be bankrupt because of this calling, I am willing. Jika saya harus bangkrut karena panggilan ini, saya rela. Lean not unto your own understanding, but in all your ways acknowledge Him. Dan jangan bersandar pada pemahamanmu sendiri. Dengan segala jalanmu, akuilah Dia. Just like we have explained to you earlier, in the Alkitab version, it is akuilah, acknowledge, right? But the original translation is in all your ways, yada. Yada means submit to Him, say yes to Him at all costs, whatever the price is. Di dalam versi Alkitab itu berkata dengan segala jalanmu akuilah Dia. Tetapi di dalam bahasa aslinya yaitu yada yang artinya dengan segala jalanmu tunduklah kepada Dia. Friends, what is 2 fishes? Saudaraku, 2 ikan. Apa sih arti dari 2 ikan ini? 2 fishes, it means readily sacrifice. 2 ikan ini artinya rela untuk berkorban. Because things that happen may not make sense. Karena apapun yang terjadi mungkin tidak masuk akal. Especially for us. Terkhususnya buat kita. Cancer in the head, frying pasta, and take the profit and go to feed the poor, the needy, the orphans, and the widow that don't even know us. Terkhususnya buat kita, kanker di kepala dan harus memasak pasta dan setelah itu harus mengambil keuntungan dan memberi makan kepada orang-orang miskin, para janda dan para anak yatim piatu. The logical will tell us, go and find the best doctor. Go to US, go to Zurich, go to Mayo Clinic, etc. to get cure. Secara logika, maka kita akan berpikir, temuilah dokter yang terbaik di Amerika maupun di klinik Zurich maupun di klinik Mayo. The miracle of 5 loaves and 2 fishes is not about the quantity. 5 roti dan 2 ikan ini bukanlah tentang seberapa banyaknya itu. The miracle of 5 loaves and 2 fishes is not about the miracle of feeding the 5,000. 5 roti dan 2 ikan ini bukan tentang mukjizat yang memberi makan 5.000 orang ini. The miracle of 5 loaves and 2 fish to that boy is the willingness to obey and readily sacrifice. Mukjizat dari 5 roti dan 2 ikan ini untuk anak kecil itu adalah kerelaan hati untuk taat dan berkorban. Look at the problem today. Lihat permasalahan hari ini. What is the missing link? Apa sih yang hilang? Why we rarely see the power of the kingdom of God manifesting in the midst of the churches, in the midst of the people of God? Kenapa saat ini kita melihat banyak sekali orang yang tidak bisa bermanifestasi di dalam kerajaan Allah? You see, nowadays we hear corruption, we hear adultery, we hear people get into jail, fighting, and these are all Christian. We rarely see the power of the kingdom of God manifesting in Christian. Bukankah saat ini kita terus mendengar dan melihat korupsi, pertempuran, orang-orang yang masuk penjara, perzinahan, terutama di kalangan orang Kristen. Kita jarang sekali melihat kekuatan kerajaan Allah bermanifestasi di tengah-tengah anak Tuhan saat ini. The word of God say, in the kingdom of God there is righteousness, there is peace, there is joy, but Christian having a lot of depression, fightings, worry, no breakthrough. What is the missing link? Tetapi firman Tuhan berkata di dalam kerajaan Allah, di situ ada pendamaian, di situ juga ada kebenaran. Tetapi kita boleh melihat banyak sekali orang-orang Kristen saat ini yang mengalami depresi, yang mengalami banyak sekali kekhawatiran dan ketakutan. Apa yang sebenarnya hilang? Because many wants to be in the kingdom of God and enjoy the benefit in the kingdom of God, but never willing to play by the rules. Karena banyak sekali yang ingin menjadi bagian dari kerajaan Allah dan menikmati manfaat
mengerti kerajaan Allah, tetapi banyak yang tidak mau bermain sesuai dengan aturan. They are not willing to do their part. They only want to be prime minister straight away. Tetapi banyak sekali yang tidak mau melakukan bagiannya atau porsinya masing-masing. Banyak yang ingin sekali menjadi kepala menteri. Seperti begini. They only want to win the giant without training to win the bear to take care of the sheep. Banyak sekali yang ingin mau menjadi yang di atas tapi tidak rela untuk mengembalakan domba-dombanya. They are not willing to do their part. Mereka tidak rela untuk melakukan porsinya atau bagiannya. Listen to this carefully, friend. The gospel did not end with John 3:16. Dengarkan ini secara baik-baik, saudaraku yang terkasih. Injil tidak hanya berhenti di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. You often hear people say that, for God so loved the world that He sent one and His only begotten Son to whoever that believe will have eternal life, right? Kita sering mendengar bukan bahwa di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena Allah sangat mengasihi dunia ini sehingga Ia mengirimkan anaknya yang tunggal supaya setiap kita yang percaya tidak mendapatkan binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. The gospel only begins when Jesus talked about the kingdom of God. Tetapi sebenarnya Injil dimulai ketika Yesus berbicara, mengajar tentang kerajaan Allah. What is in the kingdom of God? Apa yang ada di dalam kerajaan Allah? The blind see, the deaf hear, the lame are walking, and the captives are set free. Orang buta melihat, orang mati bangkit, orang lumpuh berjalan, para tawanan dibebaskan. You see, that's supposed to be the kingdom of God for Christian. Teman-teman lihat, itulah yang sebenarnya yang dimaksudkan dengan kekuatan kerajaan Allah. But we only talk about the kingdom. We only long to experience the kingdom. Tetapi kita hanya berbicara tentang kerajaan Allah. Kita hanya ingin merasakan keuntungan di dalam kerajaan Allah. We only wish and we only dream of the power. But in actual fact, there is no real power coming out or even manifesting through us. Kita hanya ingin berbicara tentang kekuatan kerajaan Allah itu, tapi pada kenyataannya tidak ada kekuatan nyata yang keluar dari kita, tidak ada kekuatan yang nyata terwujud melalui kita. Do you want to know what's the real problem? Apakah saudara ingin tahu apa masalah utamanya? Because Christians are not willing to do their part and play by the rules. Karena orang Kristen tidak rela untuk melakukan bagiannya masing-masing dan tidak mau bermain secara aturan. You want to be in any sports, you have to play by the rules. Jika Anda bermain di bidang olahraga apapun, Anda harus bisa bermain sesuai aturan. If you go into any country, if you want to be part of any organization, you have to follow the rules. Jika Anda ingin pergi ke luar negeri atau bergabung di organisasi apapun, Anda harus bisa bermain sesuai dengan aturan, mengikuti aturannya. The miracle of 5 loaves and 2 fishes started with 2 rules. Keajaiban, mukjizat, 5 roti dan 2 ikan diawali dengan 2 aturan. Willingly obey and readily sacrifice. Rela taat dan rela berkorban. The willingness of the heart and the readiness of the mind. Kesediaan hati dan kesiapan pikiran. It's not about the amount. It's not about the quantity. Bukan tentang jumlah, bukan tentang kuantitas. It's not even about external, but it is the condition of our heart and our mind. It is internal. Dan bukan juga tentang hal-hal yang di luar, tapi itu semua tentang kondisi hati dan pikiran kita, semua yang ada di dalam. Some perhaps saying this. Beberapa dari kita mungkin berkata seperti ini. Pastor, if only I can hear God telling me what to do, surely I will do it. Pastor, seandainya saya bisa mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan kepada saya pasti akan melakukannya.
The problem is I cannot hear. Masalahnya saya nggak bisa dengar. So, because I cannot hear, I don't know what to do. Jadi, karena saya nggak bisa dengar, saya nggak tahu saya harus melakukan apa. I cannot hear him telling me what to do concerning my business, my career, my future, my spouse, my children. Tapi saya nggak bisa mendengar Tuhan memberitahu saya apa yang saya harus lakukan tentang masa depan saya, bisnis saya, karir saya, pasangan saya, dan masa depan anak-anak saya. So the problem is not I'm not willing, is I cannot hear. Jadi masalahnya bukan saya yang nggak mau, tapi saya nggak bisa dengar. If only I can hear. Jika seandainya saya bisa mendengar. How many of you agree with me? Siapa yang setuju dengan saya? Let me give you a solution here. For those of you who solusi kepada say that, yeah, I cannot hear. My answer is this. If you're hearing something that you don't like, will you willingly obey and readily sacrifice? Jawaban saya kepada kalian yang berkata tidak bisa mendengar. Seandainya kalian melakukan sesuatu yang kalian tidak suka, apakah kalian, saudara, siap untuk taat dan berkorban? Give you an example. Saya berikan contoh. Go and say sorry to your spouse. Pergi dan katakan maaf kepada pasanganmu. Get out from that comfort zone like what Pastor Stephanie has shared with you last week. Keluar dari zona nyaman seperti yang telah diberitakan oleh Pastor Stephanie minggu lalu. Give up that game. Menyerah dengan permainan itu. What about this? Hey, stop that relationship. It's ungodly. Atau seperti ini, putuskan hubungan itu karena hubungan itu bukanlah hubungan yang benar. Or perhaps stop complaining. Work hard. Continue to stay in that company even when you don't like it. Atau mungkin bertahan di perusahaan itu meskipun kamu tidak menyukai perusahaan itu. Stop untuk komplain. You understand what I'm saying? Anda mengerti apa yang saya katakan? Then the next line would be, yeah, actually I dare not to ask, because what if what God is telling me is really something that I don't like and I'm not willing to do. Dan sebenarnya, ya sebenarnya benar. Apa yang terjadi jika Tuhan benar-benar menyuruh saya untuk melakukan hal yang tidak saya sukai? And many Christians stop here, okay? But I think because God loved me, He won't ask me to do things that I don't like, right? Because He loved me. He only will give me what I like. Tetapi banyak sekali orang Kristen yang berkata seperti begini. Tapi Tuhan kan mencintai saya. Tidak mungkin Tuhan akan memberikan saya atau menyuruh saya melakukan sesuatu yang saya tidak sukai. Karena Tuhan mencintai saya, maka Tuhan hanya akan menyuruh saya melakukan sesuatu yang saya cintai. Can you see the problem here, my friend? Bisakah Anda melihat masalahnya di sini? But I want to challenge you. Tapi saya ingin menantang Anda. There is a way out. Ada jalan keluarnya. If you seriously want to be led by God and hearing Him. Jika Anda secara serius ingin dituntun oleh Tuhan dan ingin mendengar suara Tuhan, this is what you can do. Ini hal yang bisa Anda lakukan. Come before your master consistently and persistently ask Him. Datang kepada Tuanmu, datang kepada Tuhan secara konsisten dan terus-menerus. Datang minta kepadanya. Come before your master like a slave to his Lord. Datang kepada Tuanmu seperti seorang budak yang datang kepada tuannya. Tell him, speak, O Lord, your servant is listening. Katakan kepada Tuhan, Tuhan bicaralah kepada saya, hamba-Mu ini mendengarkan. And whatever you say, Lord. Dan apapun yang Engkau katakan Tuhan. Whatever you ask me to do, Master. Apapun yang Engkau minta dari saya, Tuhan. I will do it. Saya akan melakukannya. I will make it my business and my priority to do it. Saya akan membuat prioritas saya dan bisnis saya untuk Not my will, but yours be done. Bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. If this is your heart attitude coming before your master, jika ini adalah kondisi hatimu ketika datang di hadapan Tuanmu, I am very sure saya sangat yakin
you will start having a good and meaningful conversation with the Lord your God. Saya yakin saudara akan memiliki percakapan yang sangat berarti dengan Tuhan, dengan Tuhanmu. When Baik, you obey Him in verse 5, verse 6 will automatically follow. ketika saudara menaati Tuhan di dalam ayat 5, ayat 6 secara otomatis akan mengikuti. What is His promise in verse 6? Apa sih janji Tuhan di dalam ayat 6? He said, He shall direct your path. Tuhan berkata Tuhan akan menuntun jalanmu. Or another version, He makes our path straight. Di versi lain mungkin berkata Tuhan akan meluruskan jalanmu. Let me show you a picture, an illustration when He said that He make your path straight versus your path is led by your own confusion and struggle. Saya ingin memberikan sebuah ilustrasi ketika kita melihat jalan kita yang dipimpin oleh Tuhan ataupun jalan kita yang dipimpin oleh pergumulan kita sendiri. Do you know why many Christians are confused? Apakah saudara tahu mengapa banyak sekali orang Kristen yang merasa bingung? You can see this picture, very clear illustration. Saudara boleh melihat gambar ini, ilustrasi yang sangat jelas. He make your path straight, Tuhan meluruskan jalanmu. provided you complete verse 5. Anda harus melakukan bagian Anda dengan taat Tuhan di ayat 5 tadi. Your part is verse 5. Bagian Anda adalah ayat yang kelima. Verse 6 is God's part. Ayat ke-6 adalah bagiannya Tuhan. Let us examine further about the boy, okay? Oke, mari kita melihat terus, pelajari terus tentang anak kecil tadi. Unlike many of us, the boy didn't come with a long list. Tidak seperti banyak di antara kita, anak kecil tadi tidak datang dengan daftar yang panjang. God, I give you my tithe and my offering. Later you must bless me back, ya? Tuhan, saya memberikan perpuluhan saya, persembahan saya, nanti Tuhan berkati saya lagi ya. God, I give you my first fruit and then after that you give me many fruits, ya? Tuhan, saya memberikan Anda buah sulung saya, habis itu Tuhan harus memberkati saya dengan banyak sekali buah. Unlike many of us, the boy didn't come with his ambition. Tidak seperti banyak di antara kita, anak ini tidak datang dengan ambisi yang banyak. See, God, I am willing to, starve for you, for the sake of the ministry. So I'm giving it to you. Make sure that my ministry is this size, must be this place, must be this kind, must be this, must be that. Tuhan, lihatlah saya rela lapar untuk melayanimu. Habis itu nanti Tuhan memberkati saya ya dengan ukuran pelayanan seperti ini, ukuran tempat yang seperti ini dan itu. You see, God, I'm willing to give up my comfort as a managing director to obey you, to quit. So, you must give me restaurant and not food court. Dan Tuhan, lihatlah, saya meninggalkan zona nyaman saya sebagai seorang direktur dan membuka bisnis makanan. Seharusnya Tuhan memberikan saya restoran, bukan food court. God, I already obey you. Why? Why I still don't get my dream car? Tuhan, saya sudah percaya, saya sudah taat kepada Engkau. Tapi mengapa saya masih belum mendapatkan mobil impian saya? But the boy simply say, God, this is my 5 loaves and 2 fish. Do it as you wish. Tetapi anak kecil ini hanya berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini adalah 5 roti dan 2 ikan saya. Gunakan sesuai dengan yang Engkau inginkan. I offer up to you what is yours anyway. Aku menawarkan memberikan sesuatu kepadamu yang sebenarnya milikmu juga. Do it as you wish. Lakukan seperti yang engkau inginkan. If you have this attitude, jika saudara memiliki sikap hati yang seperti begini, and when He direct your path, dan ketika Tuhan menuntun jalanmu, that path is always more than enough. Jalan itu akan selalu lebih dari cukup. More than enough, not necessarily just money. Lebih dari cukup bukan berarti hanya tentang keuangan. More than enough
is about living a fulfilled life. Lebih dari cukup artinya memiliki hidup yang berguna, Purposeful, meaningful. hidup yang bermakna, hidup yang berguna. If some of you still wonder, so what is the Lord will for me? Jika What am I beberapa di supposed to antara do? kita yang masih bingung, apa sebenarnya kehendak Tuhan di dalam hidup saya? Apa yang harus saya lakukan? James chapter 1 verse 27, very clear. Yakobus 1:27 berkata dengan jelas. External religious worship. Religion as it is expressed in outward acts that is pure and unblemished in the sight of God the Father is this, to visit and help and care for the orphans and widows in their affliction and need, and to keep oneself unspotted and uncontaminated from the world. Yakobus 1:27 berkata, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi di dalam versi Indonesia, menolong dan menjaga yatim, piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan dan terkontaminasi oleh dunia. Do you know why Job is called blameless and upright before the Lord? Tahukah saudara mengapa Ayub dipanggil tidak bercelah dan jujur di hadapan Tuhan? Even after he went through severe testing, he is immovable and he received even more blessing than before. Dan bahkan setelah dia melalui ujian yang berat, dia tidak tergoyahkan dan bahkan ia mendapatkan lebih banyak berkat dari sebelumnya. His life is a demonstration of James chapter 1 verse 27. Hidupnya adalah hasil demonstrasi dari Yakobus pasal 1 ayat 27. He lived a holy life. Not perfect, but he kept himself from being contaminated by the world. Dia menjalani kehidupan yang kudus, tidak sempurna, tetapi dia menjaga dirinya agar tidak terkontaminasi oleh dunia. And let us read this verse so that we understand the character of Job. Mari kita baca ayat ini sehingga kita tahu karakter dari Ayub. Job 29 verse 12 to 17. He said, I delivered the poor who cried out, the fatherless and the one who had no helper. The blessing of a perishing man came upon me, and I caused the widow's heart to sing for joy. I put on righteousness and it clothed me. My justice was like a robe and a turban. I was eyes to the blind, and I was feet to the lame. I was a father to the poor, and I searched out the case that I did not know. Listen to this carefully, friend. I broke the fangs of the wicked and plucked the victim from his teeth. Ayub 29 ayat 12-17 berkata, karena aku menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong, juga anak piatu yang tidak ada penolongnya. Aku mendapatkan ucapan berkat dari orang yang nyaris binasa, dan hati seorang janda ku buat bersukaria. Aku berpakaian kebenaran dan keadilan menutupi aku seperti jubah dan serban. Aku menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi orang lumpuh. Aku menjadi bapa bagi orang miskin dan perkara orang yang tidak kukenal kuselidiki. Dan dengarkan ini baik-baik ayat yang terakhir. Geraham orang curang kuremuk dan merebut mangsanya dari giginya. Friends, you know the pandemic may be over soon, right? And we are now, perhaps, some country already in endemic and some are entering in endemic. Ya, saudaraku yang terkasih, kita tahu kalau pandemi mungkin sudah mulai berakhir dan beberapa negara sudah berubah menjadi ke endemik. And these 2 years, I learned one thing. You know, art test is actually very useful. Selama 2 tahun ini saya belajar hal yang sangat penting. Sebenarnya art test itu sangatlah menolong, berguna.
Yeah, because it can, make you discover if you are COVID positive or negative so that you can do many prevention. Karena art test membantu kita untuk mengetahui apakah kita terkena COVID atau tidak. Dan itu dapat membantu kita untuk mencegah mengenai COVID, terkena COVID. And if we test and we discover that we are positive, we quickly isolate and then we prepare medication and all that, and we don't go out until we are negative, right? Ketika art test kita positif, maka kita cepat-cepat mengisolasikan diri, menyiapkan obat, dan tidak keluar sampai hasil kita negatif. I think we need to often do a spiritual art test. Dan saya berpikir kita harus sering-sering melakukan spiritual art test. Do you feel empty? Apakah saudara merasakan kosong? Purposeless? Unfulfilled? Seperti merasa tidak ada tujuan. Emotionally always lacking. Everything not enough. Secara emosi selalu merasakan semuanya tidak cukup. Not enough love, not enough joy, not enough money, everything not enough. Tidak cukup uang, tidak cukup sukacita, tidak cukup tujuan, semuanya tidak cukup. If that is your condition, jika itu adalah kondisimu sekarang, you are positive, not led by Christ, but led by your own way. Hasil art testmu adalah positif, hasil yang tidak dipimpin oleh jalannya Tuhan. Never willing to obey, never willing to sacrifice, and never want to surrender. Tidak pernah rela untuk taat, tidak pernah rela untuk berkorban, tidak pernah rela untuk bersandar kepada Tuhan. Let us examine ourselves. Mari kita menyelidiki diri kita sendiri. What is our art test result today? Apa hasil dari art testmu hari ini? Are you positive or are you negative? Apakah saudara positif atau negatif? To be led by Christ, you need to be negative. Untuk dipimpin oleh Tuhan, hasil art kita harus negatif. I decrease so that He can increase in me. Saya harus menurunkan diri, saya berkurang sehingga Tuhan bisa meningkat di hidup saya. Saya harus minus, 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 dan minus lagi. Sehingga Tuhan dan kuasa Tuhan bisa terus bertambah di dalam kehidupan saya. I have to constantly decrease and decrease and decrease so that His power can increase. I want to close with ministering to you through a song and a video clip. And after that we will pray, okay? Saya ingin menutup dengan melayani Anda, dengan memperlihatkan Anda sebuah lagu dan video, dan setelah itu kita akan berdoa. Please consider this as you watch the video. Tolong pikirkan beberapa hal ini ketika Anda menonton video ini. The video that we are about to show you is our 5 loaves and 2 fishes. Video yang akan ditayangkan adalah 5 roti dan 2 ikan kita. What is yours? Apa 5 roti dan 2 ikan saudara? A little boy of 13 was on his way to school. He heard a crowd of people laughing and he went to take a look. Thousands were listening to the stories of one man. He spoke with such wisdom, even the kids could understand. The hours passed so quickly, the day turned into night. Everyone was hungry, but there was no food in sight. The boy looked in his lunchbox at the little that he had. He wasn't sure what good it'd do. There were thousands to be fed, but
But he saw the twinkling eyes of Jesus, the kindness in his smile, and the boy cried out with the trust of a child. He said, "Take my 5 loaves and 2 fishes, do with it as you will. I surrender. Take my fears and my inhibitions, all my burdens, my ambitions. You can use it all to feed them all." I often think about that boy when I'm feeling small, and I worry that the work I do means nothing at all. But every single tear I cry is a diamond in his hand. Every door that slams in my face, I will offer up in prayer. So I'll give you every breath that I have. Oh Lord, you can work miracles. All you need is my amen. So take my 5 loaves and 2 fishes, do with it as you will. I surrender. Take my fears, my inhibitions, all my burdens, my ambitions. You can use it all. I hope it's not too small. I trust in you. I trust in you. So take my 5 loaves and 2 fishes, do with it as you will. I surrender. Take my fears, my inhibitions, all my burdens, my ambitions. You can use it all. No gift is too small. Yes, indeed, my friends. 5 loaves and 2 fishes. Iya saudara-saudari, 5 roti, 2 ikan. I hope that after watching the video, you are inspired to consider what are your 5 loaves and 2 fishes that you can offer up to the Lord. Saya berharap setelah menonton video ini, saudara diinspirasikan dan mulai bertanya-tanya kepada dirimu sendiri, apa sih 5 roti dan 2 ikan yang bisa kuberikan kepada Tuhan? As we all know, there are many pastors out there that can preach a very comforting or even an inspiring message. Saudara tahu, banyak sekali orang-orang hebat yang bisa mengajar dengan sangat hebat. But how many pastors are there that are able to lead by example? Tetapi seberapa banyak di antara pemimpin-pemimpin ataupun pendeta yang bisa memberi contoh teladan apa yang mereka khotbahkan, mereka sungguh melakukannya. How many pastors out there are able to make the necessary sacrifices to offer up their 5 loaves and their 2 fishes? Seberapa banyak para pendeta, para pemimpin yang mau belajar memberikan 5 roti 2 ikan, yaitu pengorbanan. So my friends, we all need to remember, talk is cheap. Saudara-saudari, setiap kita harus ingat, kalau cuma ngomong itu murah. Let us remember to live our lives according to the Word of God.
kita harus benar-benar ingat menghidupi kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan. Let us continue to lead by example. Kita harus terus memimpin dengan contoh teladan yang baik. And let us not delay anymore to offer up our 5 loaves and 2 fishes to the Dan Lord our God. jangan lagi menunda-nunda bertele-tele untuk mempersembahkan 5 roti 2 ikanmu kepada Tuhan. Shall we pray? Ayo sama-sama kita berdoa. Father, we thank you for this wonderful and inspiring message. Terima kasih Tuhan atas pesan ini. We just want to ask of you, Lord, to Kami cuma empower us by your meminta Holy ya Spirit. Tuhan, penuhi, mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu. Help us to make a decisive decision today. Tolonglah biar setiap kami memilih dengan tegas malam hari ini. To offer up to you our 5 loaves and 2 fishes. Mempersembahkan kepadamu 5 roti dan 2 ikan kami. You have blessed all of us with different types of gifts. Engkau sudah memberkati setiap kami dengan talenta yang berbeda-beda. So help us to use these gifts to glorify your name. Tolonglah biar kami mau memakai talenta-talenta yang sudah Engkau berikan kepada setiap kami untuk melayanimu. Continue to convict our hearts. Terus insyafkan hati kami. Continue to inspire us, Lord. Terus menginspirasi kami ya Tuhan. Let us go forth to live a life that will glorify your name. Biar kehidupan kami adalah kehidupan yang memuliakan nama-Mu. And as we humble our hearts this day, Dan kami mau merendahkan setiap hati kami malam hari ini. grant us the breakthrough and grant us the victory. Berikanlah kemenangan dan terobosan di dalam kehidupan kami. In Jesus' name, all of God's people say, Dan di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang percaya kami katakan, Amen. Amin.